Pak Direktur mengalami tidak masa dengan saya. Sebetulnya masa lalu itu membuat rancangan pembelajaran semester, membuat RPP zaman untuk di sekolah itu sudah sangat leluasa, sudah sangat bagus. Tapi kesininya dibuatlah ada yang seperti ini. Kita di sekolah ada KIKD dan seterusnya, ya kan? Oh, dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu. Padahal itu dulu sudah sangat luar biasa juga, aspek itu ada. Hanya sekarang beda istilah, banyak lagi diturunkan. Nah, ternyata ke perguruan tinggi pun sama ini dibuatkan seperti ini. Tetapi kalau action saya sudah sampaikan tadi ya, hanya untuk kepentingan administrasi ini mana yang seperti apa, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Yang benar adalah yang kita dalam satu lembaga sama. Itu aja. Jadi jangan sampai ketika ada penilaian nanti akreditasi atau apapun namanya, ini kok beda, ini dalam satu prodi pun kok beda, itu aja Pak, itu saja. Ya, jadi nanti Ibu yang menangani ya bagian ini. Sudah pindah ke sudah. ini. Itu. Jadi nanti menganalisis, melihat saja formatnya, kesesuaian format dan sebagainya. Kebetulan kan baru akreditasi untuk di kami ya. Jadi itu yang dikejar. Kenapa ini ada perbedaan begitu? Itu saja Pak Direktur yang terjadi pada kami itu sebetulnya kemarin itu ya. Nah, kemudian ke bawahnya, nah kita nanti akan menyoroti ke sintaknya. Nah ini Bu Prof. Ya. CPMK. Ya. Itu ya, yang tulisan. Nah ini kan pertemuannya selalu berapa pertemuan? Ini 16. Satu semester Kalau 16 dengan ke-8 itu UTS dan 16-nya UAS. Oh iya betul Bu Prof. Tapi Prof, kalau kita yang di pasca ini kan by riset. Ya, jadi minggu pertama itu masuk, minggu keduanya itu riset di lapangan, minggu ketiganya masuk lagi. Jadi saya kemarin mencoba explore aja, lain dari yang lain sedikit ini. Jadi saya langsung membuat, pertama itu membahas teori sekaligus langsung proposal. Baru yang kedua itu langsung riset sesuai dengan teori dan proposal yang sudah kami bahas. Modelnya seperti itu Prof. Itu selanjutnya. Tapi kalau yang lainnya enggak mungkin. Belum ya. Khusus saya aja ini. Saya baca dulu boleh ya. Iya. Untuk itunya kolom-kolomnya sudah sama ya dengan yang saya pasang? Ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Nah, sebentar. Nih. Oh ya, beda ya. Minggu pertemuan kemampuan akhir yang diharapkan, indikator tidak ada ya? Iya Bu Prof. Kriteria dan teknik. Kemudian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran penugasan, tidak apa-apa, di situ ada pengalaman belajar juga. Indikatornya ada di belakang Pak, indikator dan kriteria penilaian. Oke. Oh iya. Ini dulu kami pakai Pak. Ini Bu Prof. Ini kami pakai, ya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajiannya terkait apa, metode pembelajarannya seperti apa, waktu belajar, pengalaman belajar. Nah, sekarang begini. Ibu Emi sudah menyampaikan bahwa by riset, ya, mereka diberi pemahaman di awal dalam kontrak kuliah penyampaian RPS. Nah, bahan kajian untuk materi yang pertama di pertemuan itu belum nampak ya, hanya kontrak kuliah dan RPS. Itu terkait apa kalau by riset itu diuraikan? Kalau yang pertama itu memang hanya kontrak saja. Pertama yang saya lakukan memang penyampaian RPS. Jadi kami membahas keseluruhan RPS yang saya tawarkan. Terus itu nanti ada kontrak kuliah mulai dari tugas mid semester, tugas UAS, nanti ditulis kontraknya, terus itu dibuatlah catatan Bu. Nanti kalau pas akhir UAS diingat kembali bahwa itu sudah ada itunya, nggak ada macam panduan atau terkait dengan kontrak satu mata kuliah itu apa-apanya. Nah, belum. Nah, seperti Prof tadi kan tugas-tugasnya belum ada. Jika ada kan itu bisa disampaikan juga barangkali ya. Jadi sehingga jelas, sehingga tidak hanya kontrak kuliah dan RPS. Barangkali ada turunannya lah sedikit gitu. Sebagai indikator saja. Begitu, itu hanya saran saja ya. Siap Prof. Nah, kemudian metodenya adalah melalui orientasi, pasti hanya berupa instruksi saja ya, atau penyampaian gitu kan, untuk di awal. Nah, kemudian itu 3 kali 50 menit ya waktunya. Oke, indikatornya apa ini? Seseorang sudah memahami terkait kontrak mata kuliah.
Cuman itu Prof. Mahasiswa mampu mengetahui kegiatan perkuliahan dan kegiatan rencananya. Ya. Oke, nah kalau kami di sini indikator terkait dengan dia kontrak kuliah, dia kan melakukan kontrak ya, tidak sekedar mengetahui ya. Iya. Apa luaran dari yang pertama itu yang harus betul-betul mereka bisa lakukan? Kalau pasca memang ada sebenarnya itu Prof. Jadi ketika print kita itu absen semuanya itu ada kontrak kuliah itu yang harus ditandatangani. Udah langsung ya. Iya, Hanya cuma memahami tapi action ya. action ada tanda tangan Langsung. kontrak di situ. Cuma yang pasca ini kita agak sungkan Prof. Tapi kalau yang satu saya buat itu suruh tanda tangan kontrak kuliah itu. Beda pernah mereka bedakan ya. Mereka para kepala sekolah. Ngeri nengoknya. Tapi Prof. begini. Untuk penjaminan mutu itu penting nggak? Penting. Karena ditanya pada saat akreditasi. Iya. Kalau memang Iya. ada sungkan untuk mereka, jadi di situnya nulisnya mengetahui saja gitu ya. Iya Prof. Kalau dia satu saya itu ada langsung saya print, saya suruh tanda tangan. Ketika nanti ada hal-hal lain sesuai kontrak saya. Bisa. Iya. Ya, insya Allah Pak Direktur senang nanti. Begitu akreditasi kan? Wah ini ada, mereka buktinya ada loh udah kontrak mata. Iya, ditandatangani langsung. Iya, ditandatangani langsung. Ya, itu monggo. Begitu ya. Oke. Nah kemudian ini mereka keluar seminar kelas diskusi, ada student centered learning, penjelasan dari dosen dan diskusi. Punten Pak Sam, Pak Sam. Iya Bu Prof. Nah, ini bagian pertemuan keberapa ini? Ini yang Kedua nih. Kedua. Ini satu-satu ya, tidak berapa pertemuan terkait dengan ini tidak ya. Iya. Jadi Tapi yang- mereka memahami dulu terkait sistem penjaminan mutu. Nah, dalam sistem penjaminan mutu Panjang kan gitu. Bahas kajian. Banyak narasinya. Tapi nggak tahu juga. Kajian. Bahan kajiannya. ya. Iya. Jadi kan mereka itu memahami ya kan, memahami. Tadi kan ada kakaknya di atas ya, dalam kakak ya. Iya. Nah, itu kemuatan dari action nanti, action pembelajaran kalau memahami nanti apa itu action mereka. Apalagi ini by reason untuk penjaminan Paling di bagian bawah itu Prof yang saya riset. sebagian. Tapi yang di sini Bu Emi kalau Hanya mungkin ada juga indikator yang nampak di sini kan, di sana mahasiswa mampu mengetahui sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu ini apa-apanya belum diuraikan di sini. Uraian poinnya. Ya. Poin yang ini Prof yang kolom ketiga itu paling di pengertian tujuan fungsi sistem, terus itu komponen sistemnya, terus itu acuannya, apa yang digunakan dalam penjaminan mutu, terus bagaimana implementasinya pada pendidikan dasar dan menengah, gitu Prof. Ini yang Iya. ketiga ini. Iya, kolom ketiga Prof. Nah, ketika bahan kajian ini, tadi Ibu sebutkan ada 3 ya. Munculkan ya dalam indikator dan Dimunculkan kriteria. Prof ya. Ya, Begitu. Jadi terukur, terlihat Berarti bahwa indikator. itu bahan kajiannya ini. Berarti si 3 itu tadi itu akan masuk menjadi bagian indikator dan kriteria. Itu ya. Jadi nanti mudah kita itu mau mengukur atau melihat seseorang itu ternyata mengetahui terkait penjaminan mutu, karena di sini kan sudah ada uraian, kita poin-poinnya saja dalam kriteria itu. Sehingga nanti Ibu Emi bikin rubrik, bikin apalah namanya terkait dengan evaluasi terkait pertemuan kedua, itu sudah ada itu. Berarti dimunculkan dalam indikator Tapi dan tidak terlalu naratif diuraikan. Ini saja. Nanti biasanya saya melihat ini ya kriterianya dari seseorang yang terampil atau dia memahami dalam sistem penjaminan itu ada 3. Ini. Nanti mana evaluasi? siap Prof. Gitu ya.
PR. PR masih belajar, Prof. Iya, Baru jadi sama lah. baru belajar Kita bisa jadi sama-sama. dosen yang baik. Ya, begitu Ibu ya. Nanti Siap. tinggal disesuaikan barangkali ya. Nah, kemudian Ke bawah, Bu. Ke bawah Bu Prof. bagus sekali ini diskusinya. Mereka akan itu ya dengan teman-temannya. Dan jadi apa namanya metode pembelajaran yang digunakannya itu mereka seminar kelas kan gitu ya. Kalau yang ini masih diskusinya biasanya di awal itu masih dari kita. Dari Prof, kita kan? diberikan Paling diskusi dengan mahasiswa. ya, tapi itu udah bagus supaya mereka merdeka belajar. Artinya kita hanya memberikan rangsangan saja, pemantik nanti. Kita memberikan pemantik. Mereka, kalau saya begini Pak Direktur, dalam setiap perkuliahan yang saya berikan, saya jarang sekali memberikan secara lengkap teori itu. Baca saja buku terkait dengan nanti mari kita akan diskusikan, sehingga nanti akan ada ditemukan satu pemahaman baru terkait teori yang diangkat, yang orang lain sudah lahirkan. Nanti kita ada terobosan baru dari pemikiran mereka. Dengan terus kita mengarahkan sampai dalam pertemuan ini kita ada sesuatu yang baru. Jadi novelty setiap pertemuan pun bisa ketemu. Iya. Bisa ketemu. Nah, itulah yang bisa diangkat nanti untuk riset begitu. Ya. Keren ini ya. Baik, yang ketiga ya ini. Kalau ini baru diskusinya mahasiswa yang buat tugas. Ini mereka ya. Ya, langsung mereka. Ya, ini seminar kelas. Tapi langsung ini buat proposal ya. Ini masih kelanjutan sistem penjaminan mutunya yang 3 tadi ya, kriterianya beda. Yang gimana, Bro? Yang tadi di awal kan tadi ada kriteria indikator untuk penjaminan mutu. Ini kolom ketiga. Ya. Pertemuan ketiga, Bro. Tadi kan pertemuan, ini kan tadi muncul tuh penjaminan mutu pendidikan, ada 3 tadi kan Ibu di sini. Yang mana, Bro? Tadi yang Ibu sebutkan apa saja? Oh, poin situ. Ini lain lagi. Ini SPMI khusus. Dia membahas sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Kalau tadi itu dia pada poin pengertian, tujuan, fungsi, terus itu komponennya serta implementasinya, Bro, kan. Tapi kalau yang ini dia turunan dari sistem penjaminan mutu itu ada SPMI dan SPME kegiatannya. Jadi mereka kan bisa membedakan ya antara Iya. SPMI, SPME. Iya, Prof. Kemudian bagian-bagian dari SPMI itu apa saja? Penjaminan mutu internal yang harus disiapkan segala macam dokumen dan lain-lain ya. Di makalah. Ya, itu. Nah, itu mereka nanti bisa tidak sampai ada keinginan nggak kita? Mereka itu punya keterampilan terkait kedua hal ini. Itu yang kami buat desain ini langsung mereka membuat proposal, melakukan riset ke lapangan, melihat bagaimana fakta dari SPMI dan SPME di lapangan. Wih, mantap. Ya, Itu bagus yang ya. yang sudah dilakukan, Bro. Ya. Yang pada poin ketiga ini. Ini ya. Turunkan ke bawah. Terus berikutnya Nah, di kegiatan keempat ke bawah lagi terus. ya. Nah, kegiatan keempat ini sudah dia mulai mini riset ya melakukan mereka ya. ini riset. Jadi ada poin yang dilihat SPMI di satuan pendidikan dan SPME yang dilakukan oleh lembaga pemerintah melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan di lembaga ya. seperti ban PT atau ban akreditasi yang itu pemerintahan. Bagus sekali ya, luar biasa ini ya. Jadi mereka terjun ya Iya, iya. untuk risetnya. Iya. Nah, Lokasi. di dalam indikator ketika mereka melakukan mini riset itu kan mereka membuat laporan. Tidak ada tahapan-tahapan risetnya, enggak? Langsung, Prof. Jadi Langsung. yang pertama tadi, yang ketiga tadi, di situ langsung proposalnya kita review dengan teman-teman lain, terus itu Templatenya apa segala macam sudah lengkap. semuanya sudah kita review. Yang keempat ini anggaplah langsung riset dan hasil itu langsung dipresentasikan. Iya, ini bagus sekali dan saya suka ini inspirasi juga. Jadi ketika mereka diminta untuk melakukan riset terkait dengan ini, nah kadang-kadang ya, tapi ini kadang-kadang
tidak semua mereka para kepala sekolah, mereka mahasiswa pasca itu juga akrab dengan riset. Iya. Benar. Jadi ketika ini ada hal yang sama yang saya review juga terkait dengan adanya riset itu, Pak. Sehingga kemarin dalam diskusi kami dalam FGD yang dilakukan itu tahapan template, tahapannya ya, lalu sampai template laporan, tidak ujug-ujug laporan. Tapi dikenalkan tahapan-tahapan riset sehingga beda mungkin kalau kami peluang-peluang untuk mereka mendapatkan kesempatan kan ada hibah untuk kepala sekolah, ada hibah yang dapat dimanfaatkan. Ketika itu tahapannya jelas diberikan kesempatan di kita dalam perkuliahan, itu mereka senang. Seandainya, ini ya seandainya. Biasanya memang Prof pas di kontrak kuliah itu saya memberikan contoh-contoh riset, jurnal, kita bukakan link jurnal kalau mau akses, terus itu di pertemuan selanjutnya mereka langsung membuat di hari itu juga kita tawarkan ini kegiatan ini, dibagi tugas, terus itu minggu depannya itu lagi mereka langsung membuat proposalnya, terus itu kita review, kita bahas semuanya, apa yang kurang, apa yang bagusnya kita sampaikan, terus itu minggu depannya lagi itu langsung selama rentang seminggu ini mereka riset dan langsung buat laporan. Minggu depannya langsung dilakukan. Kalau saya mendengar dari Bu Emi jelas karena Bu Emi menjelaskan. Tapi kalau melihat dari sini tambahkan itu yang tadi dikatakan. Siap. Sedikit saja, nggak usah panjang lebar. Jadi orang lihat tuh arahnya ke sini. Harus ditulis itu Prof ya. Jadi kalau klarifikasi konfirmasi itu pernah terjadi Pak zaman dulu sebelum A ya gitu ya. Jadi cari dulu orangnya ini tuh gimana gitu ya, cari Bu Emi katanya gitu. Saya masih wadek 2 waktu itu, wadek di pasca gitu ya. Jadi harus tanya dulu, oh bener ya, tapi kan nggak mesti harus selalu orangnya ada, terangkan di situ. Gitu. Paling saya di ujung itu Prof, mahasiswa melakukan mini riset dan membuat laporan mengenai SPMI dan SPME di lembaga pendidikan. Jadi selama seminggu itu mereka dengan tahapannya. Dibuat tahapan begitu ya. Berarti diuraikan di indikator itu Prof ya. Di indikator. Ya. Nanti akan sampai pada rubrik ini loh, laporan itu ini loh. Tadi kan dari isinya, organisasinya gitu ya. Itu. Tapi ini cuma saya Prof yang buat gini karena apa-apa. Ini jadi model Pak Direktur. Ini saya coba karena saya stres melihat kemarin mahasiswa ini mau diapain gitu kan setelah diskusi pertama. Jadi saya stres mau mini riset tapi desainnya kok gini. Jadi akhirnya saya berinisiatif membuat model seperti ini dan saya tawarkan dengan Pak Direktur kemarin. Pak, saya membuat model RPS kita seperti ini. Bapak terima tidak? Oh, ini bagus katanya. Setuju Pak Direktur ya? Pak Direktur Saya juga setuju. Jadi saya sangat akan bangga dan senang ketika dosen itu mau mengajar mata kuliah tertentu, kemudian ini saya bingung mau diapakan mahasiswa saya. Nah itu awal yang bagus. Dari situ kemudian selalu ada pemikiran-pemikiran yang lompatannya berbeda dari yang biasa. Siap, Prof. Jangan yang biasa-biasa saja, gitu. Bosan gitu. Tapi ini terobosan. Itu Pak Direktur setuju dan saya setuju. Seperti itu ya. Tinggal sedikit saja poles indikator ya, Prof ya. Jadi nanti pas ada akreditasi atau ada orang ingin mengambil punya ibu itu RPS nggak bisa ibu ininya ada. Begitu ya. Oke, sip, bagus sekali. Kemudian begitu selanjutnya Prof sampai selesai. Sama ya? Nanti hasilnya outputnya jurnal. Kalau enggak sepakat di kontrak awal tadi, hasil riset ini kita jadikan buku atau jurnal. Kalau buku monggo kita buat chapter, kalau jurnal monggo dibuat sesuai dengan template jurnal dan disubmit gitu kontraknya. Pak Direktur, ini yang kebaruan sampai seperti ini. Iya. Jadi nanti tadi kan juga udah saya dengar bahwa luaran dari setiap perkuliahan itu banyak tadi mencetak dan seterusnya. Barangkali tinggal diolah di sini. Siap, Prof. Ya. Udah ya. Ke bawahnya apa Pak? Sama ya? Sama itu Prof, semuanya sudah teori-teori dan riset. Ada rubrik-rubriknya belum ya? Belum ada Prof. Ini yang mau kami contoh nanti. Nanti tinggal diambil aja lihat. Siap, ya. Nanti Pak Sum, Pak Direktur, Ibu Bapak bisa mengembangkan untuk aspek lainnya. Semua sudah ada di sini. Siap, sudah saya kirim. Oke, terus bahwa TS ada juga. Ada yang saya masih mau kejar mencari.
bagus. Ke bawah Bu Prof. Ya, referensinya nggak Nah, ya. Referensinya terbaru dah. Iya. Oh iya, ini ya. Ini referensi jadul semua ini. Iya. Tahun 93, sekarang ambillah 5 tahun. Iya. Iya. Oke, sip, mantap. Dalam proses. Oke. Yang paling bawah ini kan, paling bawah ini ya. Lagi. Nah, Ini Iya, Bro. proses. Nah, Aida dulu lagi tuh, Bro. Oke, jadi Selesai. Pak Direktur seandainya ada yang polanya mau beli riset seperti ini sudah bisa dipakai. Tinggal nanti kejelasan dalam kriteria dan indikator saja. Indikator. Ya, indikator penilaian itu. Ya. Oke ya. Nanti dari indikator kriteria dan penilaian itu indikator dibuat, Ya. disusulkan. Nah, oke. Nanti Ibu mau seperti yang saya contoh, yang contoh saya itu, tugasnya berarti itu ambil aja itu contohnya, formatnya boleh Iya, dipakai. Bro. Iya, Ah, iya Bu. itu justru lebih memudahkan, apalagi kalau LMS tinggal simpan aja di LMS. mereka kirim lagi ke kita seperti itu, gitu aja. Setiap pertemuan apapun itu aja formatnya dipakai. Kasih logo lah, ya curup gitu Iya. kan. Jadi nanti ketika ada akreditasi dibutuhkan produk-produk luaran mahasiswa itu bisa jadi. Ya, sip. Ini sudah selesai ya. Siap, Bro. Alhamdulillah. Mantap. Ibu langsung sumbernya ya. Jadul semua sumbernya. Banyak yang baru. Nanti kita bisa sharing buku-buku e-book ya. Siap. Sebentar, Oke, ini terima Iya. kasih. Sebentar, Prof. Luar biasa. Ah, Tanda izin tangan Prof. kan sudah di atas. Coba yang tanda tangan di bawah, nampak kan? Oh ya, tanda tangannya. Nah, yang seingat saya semakin tinggi semakin ke kiri dan ke bawah. Nah, berarti yang pertama itu semestinya iya, di situ. di situ Ibu Emi di Pak Sutarto Betul. itu Oh, ini. begitu. Iya, iya. Betul. Itu Pak Rudi baru mengetahui di bawah. Di bawah Pak ya, direktur. Iya. Betul. Ya, ini kemarin waktu masih tanda tangannya Pak ini ya. Ya. Tapi tanda tangan sudah ada di atas tadi. Jadi kalau saya Oh, iya, tidak iya, pakai iya. di bawah, Double ya? double di atas sudah ada, tidak usah 2 di bawah. Iya. Ini tidak perlu, udah Tapi sampai direktur tuh ustaz kan. di atas ada juga ya? Direktur. Oh yang ini tadi Ada. ini ya. Ah, Oh, iya. ada sebenarnya. Ada di atas. Ada. Nah ini sama ya, jadi nanti di sini tanda tangan. Iya, Oh di iya atas. iya iya Bu Prof. Nah, Nah, Oh, ini berarti nggak usah double tanda tangan. Iya. Nah ini cuma saran Bapak diterapkan di sini. Iya Ya. iya 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 Bu. Jadi dosen pengampu ya. ya paling Ya. utama, ya paling utama. Ya, Jadi betul. berikutnya semakin tinggi semakin ke kiri ke bawah. Kalau di saya hanya 3 Pak. Tiganya itu yang pertama dosen pengampu, koordinator mata kuliah, Nah, dan kaprodi. Tidak ada Pak Direktur. dosen penampu Pak itu Dirdi di dulu. Kalau kami Bu tim teaching Bu. Tim teaching. Iya, Jadi dua dosen, dua satu dosen. mata kuliah itu pertama Ah, Pak iya. Farudin, yang kedua saya, baru yang tanda tangan di sebelahnya ketua prodi Pak Dr. Starto. Saya juga berempat, Oh gitu ya Pak. tapi ditulis di sini. Oh. Ada Tanda berempatnya. tangan ketua tim. Kalau tanda tangan ketuanya saja. Oh iya Iya. satunya aja. Jadi khusus ada nanti. Kalau nggak salah ada satu lagi tanda tangan nggak? Ada satu lagi. Ada. Konsorsium ilmuwan. Konsorsium. Konsorsium. kalau satu kolom lagi ya. Karena mungkin Pak Ecar ini dihapus. Dihapus. Nanti Pak Direktur akan punya gagasan baru. Ini formatnya gini gitu. Nanti akan ada modelnya IAIN. Iya, iya, siap. Ya apa-apa, yang penting semua seragam. Iya. Ya. Iya, itu penting. 2 tahun Pak saya juga ini sampai jadi begini gitu ya. Workshop dulu seperti ini, kemudian para kaprodi dengan dosennya terus aja. Nanti bagian warek 2 itu warek 1 bagian lagi terus gitu ya. Penjaminan itu udah ketar-ketir gitu kan biasanya gitu ya. Gitu. Tapi lama-lama ya komitmen bersama Iya. jadi. Iya. Jadi ya. Rata-rata satu mata kuliah 12 malam berapa 40 gitu. Ya. Nah ini ya, oke. Nah baik Ibu Emi dan Pak Direktur, luar biasa ya, ini sudah selesai. Tinggal beberapa catatan kecil saja tadi ya. Perbaikan itu indikator-indikator Iya. tadi. Kemudian untuk yang lain ada yang beda? Ini Nampaknya. namanya format standar yang kita pakai. Yes. Yes. Ini Bu rata-rata Begini. standar. Oh Iya, iya. Prof. Mungkin Saya kira- ada juga yang beberapa Iya. model format yang lama. Iya. Barangkali saran saya itu kan ini sudah langsung ini terkait dengan internal ya, dengan dosen masing-masing. Jadi begini, para kaprodi kan hadir di sini ya. Iya. Ada. Nanti
Pak Direktur tadi sudah menyampaikan terkait mungkin adanya format atau model atau ciri dari RPS PIIN itu nanti ditindaklanjuti sampai ke bawah dengan para dosen oleh para kaprodi. Nanti seperti apa modelnya baru masing-masing kan bisa memahami terkait kontennya ya, terkait kontennya mana yang perlu ada atau tidak ada. Kemudian bagian-bagian yang mungkin akan menjadi ciri khas untuk di Bengkulu itu tadi rubriknya, format tugas, yang itu adalah melengkapi yang uraian tadi. Uraian tadi itu saja Pak sebetulnya. Tinggal bagian-bagian mana yang tadi perlu diselaraskan. Ketika ini loh materinya, ketika materi ini ketercapaian mereka sesuai dengan tadi CPMK-nya, mana sih indikator kriterianya? Tinggal itu dibutuhkan saja. Nggak usah dari uraian lagi seperti yang di kolom 3, tidak usah. Tapi poin-poin saja. Poin-poin saja kurang. Seperti itu ya. Kalau memang sama ya artinya terkait dengan isinya yang di sini yang lebih paham. Begitu ya Pak Direktur ya. Saya juga mohon barangkali tanggapan dari yang lain gitu atau ibu bapak lain mangga terkait dengan RPS ini. Ya. Ya, siap. Ada Ibu tanggapannya? Paling kami bertanya soal rubrik penilaian karena di sini belum sama sekali. Jadi rubrik penilaian itu apakah harus mencakup ketiga ranah itu kognitif, kemasan pengetahuan, sikap dan keterangan dan khusus itu, atau hanya bagian-bagian tertentu saja yang khusus sikap dan lain sebagainya. Ya baik, pertanyaannya keren luar biasa. Nah, Ibu di dalam rubrik penilaian itu kan di dalam uraian tujuan yang harus dicapai atau CPMK per mata kuliah itu sudah jelas. Apakah muatannya di situ cenderung lebih banyak pada keterampilan, dominasinya. Contoh tadi rubrik, kenapa ada rubrik untuk penilaian makalah? Karena dalam permintaannya adalah mahasiswa terampil membuat makalah terkait dengan sehingga rubriknya adalah makalah, rubrik makalah gitu ya. Nah, ketika itu rubrik pengetahuan tidak lagi diminta. Mereka dengan indikatornya tadi hanya memahami saja. Jadi itu nanti bisa entah model kuis atau kita lisan di dalam pertemuan gitu kan. Tetapi rubrik yang terkait dengan tagihan yang harus disetorkan, yang harus diberikan oleh mahasiswa. Tapi kalau misalnya ternyata hanya pengetahuan saja yang diminta, tidak ada produk luaran yang diminta untuk pertemuan itu, ya itu soal dibuat, nanti dibikinlah kunci jawaban namanya. Itu ya, nanti ada kunci jawaban. Kalau kunci jawaban itu sudah betul-betul mematok itu loh kuncinya itu gitu. Tapi kalau rubrik memberikan peluang kan ketika ini seperti itu ya. Jadi silakan itu rubrik penilaian disesuaikan gitu. Produk berarti ya, seperti itu. Ya. Jadi nanti ada penampilan juga, boleh rubrik untuk penampilan dituliskan juga. Performance kalau kita minta kayak presentasi. Contohnya juga sudah ada juga ya, saya bikin ya. Nanti kalau misalnya contoh saya baru beberapa diberi, nanti pertemuan lain untuk saya misalnya yang lain nanti saya bisa share lagi. Misalnya bagaimana misalnya dia di dalam ada studi kasus di luar kampus misalnya di suatu mereka diminta untuk ke suatu perusahaan gitu yang terkait dengan kepemimpinan ini misalnya. Nanti ada rubrik lagi yang kita buat, kita siapkan gitu. Itu baru beberapa contoh saja. Pokoknya disesuaikan dengan indikator produk berarti iya. Jadi biasanya itu yang pertama dicari, ditanyakan. Kalau kami di akreditasi itu mereka menanyakan ketika ini dituliskan seperti ini, mana itu rubriknya, bahkan nanti mana itu instrumennya, gitu. Jadi kelengkapan itu sebetulnya ini kalau mau lengkap saya berikan itu dengan uraian soal, uraian itu ada sampai bank soalnya itu. Jadi kita itu ada bank soalnya dari RPS 1, RPS itu 1 mata kuliah itu seperti itu Ibu. Itu sampai dinilai di akreditasi. Apalagi untuk S2 dan S3. Jadi kalau di RPS